Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah ar-rasulil amin wa ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada hari ini, hari Selasa, kita berada insyaallah pada hari ke-28 bulan Syawal. Beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulqa'dah. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil terwujudnya majelis ilmu atau majelis kajian ilmiah ini. Majelis yang diadakan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di muka bumi. Tempat yang paling Allah cinta di muka bumi adalah masjid. Karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, ahabbul biqa'i ilallah fil ardi masajiduha. Bagian bumi yang paling dicinta oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha. Tempat yang paling tidak Allah suka di muka bumi adalah pasar. Karena memang dua tempat ini berbeda jauh. Masjid tempat hamba-hamba Allah sujud, ruku, mengingat dosa, berharap rahmat Allah, tidak sama dengan di tempat-tempat lain. Masjid Allah letakkan berkah padanya yang tidak ada di tempat selain masjid. Tak cukup waktu menceritakan bentuk-bentuk berkah yang Allah letakkan di masjid, tetapi alhamdulillah pada hari ini Allah takdirkan kita mau dan bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk sebuah kegiatan yang gak ada kepentingan padanya kecuali memahami agamanya, kecuali kita berbagi antar sesama kita untuk mengatasi sebuah problem. Majlis ini dengan judul yang telah disebutkan, yaitu melindungi generasi Islam dari terorisme dan radikalisme, adalah sebuah majlis yang diharapkan menjadi perwujudan bentuk ta'awun, saling tolong menolong antar kita dalam mengatasi salah satu problem yang dihadapi oleh masyarakat muslim, khususnya dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini. Majlis ini sebagai bentuk ta'awun, mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Salah satu bentuk kebajikan adalah mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Majlis ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kemungkaran yang terjadi, syariat Islam mengajarkan untuk dicegah, dihentikan, dihalangi. Berbicara tentang judul yang tadi telah disebutkan, melindungi generasi Islam. Kita sebutkan generasi Islam karena itu adalah wilayah kita. Kita tidak berbicara yang lainnya, tetapi generasi Islam, kita, keluarga kita, teman-teman, seluruh kaum muslimin, saudara kita, wajib untuk dilindungi dari sebuah bahaya yang tersebutkan dalam konteks kali ini adalah terorisme dan radikalisme. Kalau kita berbicara tentang terorisme dan radikalisme, itu sebenarnya adalah sebab akibat. Terorisme itu muncul akibat adanya radikalisme yang negatif, radikalisme yang bukan pada tempatnya. Bagaimana bisa dikatakan radikalisme negatif? Ya, Kepala BNPT menjelaskan, pada dasarnya radikal itu mengandung makna yang positif.
Dan seorang muslim harus radikal dan fundamental. Begitu beliau menegaskan. Maksudnya apa? Radikal, kalau kita kembali kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, radix itu artinya dasar sesuatu, sumber sesuatu atau akar sesuatu. Kemudian beliau, Kepala BNPT, juga menegaskan umat Islam harus mempelajari agamanya, agama Islam sampai ke akar-akarnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Apa yang beliau katakan ini sebenarnya ada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, berarti kita dipanggil, semoga kita masuk hamba-hambanya yang beriman. Dipanggil dalam ayat ini, alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian Islam, peluklah dan amalkanlah Islam kafatan, secara menyeluruh. Urusan rumah tangga, urusan bertetangga, urusan bermasyarakat, urusan bernegara, urusan beriman, berakidah, berideologi, semuanya sudah diatur dalam Islam. Dan kita terpanggil, diminta untuk masuk dalam agama Islam secara menyeluruh, secara mendasar, secara mengakar. Ini asal kata dari kalimat radikal, fundamental. Beliau menegaskan, Kepala BNPT, bahwa umat Islam harus belajar Islam secara substansial, benar-benar mengakar. Tetapi ketika semangat mempelajari Islam tidak bersifat menyeluruh, atau dengan kata lain sebahagian diambil, sebahagiannya ditinggalkan, ini yang memunculkan radikalisme negatif, yang nanti akan memunculkan terorisme. Teror dalam KBBI juga disebutkan, maknanya adalah upaya menciptakan rasa takut dan kengerian pada pihak lain. Upaya untuk menciptakan rasa takut, memunculkan rasa kekhawatiran, kecemasan pada orang lain. Itu teror. Terorisme adalah pemikiran yang melahirkan teror. Nah, berbicara tentang terorisme, beragam motivatornya, beragam sebabnya. Terorisme ada yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi, satu baik individual atau komunal, ya. Sekelompok orang di bidang tertentu ekonominya merasa terusik, merasa terganggu, dia bangkit, meneror, mengancam, memukul, merusak pihak lain. Biasanya terjadi pada satu bidang yang sama, satu skill yang sama, di situ terjadi teror. Saya kira pihak kepolisian punya data yang lebih banyak ini tentang teror meneror urusan ekonomi ini, lahan pencaharian, sampai pukul memukul, bakar membakar, bunuh membunuh. Ada lagi terorisme yang dilatar belakangi oleh kedaerahan, kesukuan. Dan di Indonesia ini dengan ratusan atau ribuan suku telah terjadi teror meneror antar suku, pukul memukul, serang menyerang. Tak bisa disebutkan satu persatu, tidak cukup waktu. Tetapi sekali lagi pihak terkait, pihak yang berwajib punya data yang lengkap, file tentang itu dari ujung Sabang sampai Merauke. Dan terorisme ada yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik, antar individu ataupun antar kelompok. Ini juga tidak asing di berbagai negara, termasuk negara kita yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling meneror, baik teror verbal, mengancam, membongkar aib, atau ini dan itu yang membuat orang lain takut,
sampai pada tingkatan kekerasan fisik, dan maaf saja sampai terjadi pertumpahan darah gara-gara politik. Semua yang tadi disebutkan bukan ranah kita berbicara di masjid ini, bukan topik kita. Tapi semoga semua itu dijauhkan dari bangsa ini. Semua itu dijauhkan dari bangsa Indonesia, kaum muslimin secara khusus, menjadi bangsa yang rahmatan lil alamin. Umat Islam yang penuh kasih sayang, penuh penghormatan satu dengan lainnya. Yang menjadi topik kita adalah yang terakhir, yaitu terorisme yang dilatar belakangi oleh agama. Berbicara tentang agama, tadi Bapak Kasat bin Mas menyebutkan bahwa sebenarnya terorisme itu tidak hanya terjadi pada umat Islam, tapi karena di Indonesia ini mayoritas umat Islam, jadi para pelakunya itu ya muslimin mayoritasnya. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya dan kita semuanya. Terorisme yang dilatar belakangi oleh agama terjadi pada semua agama. Di India, seorang biarawati Hindu meledakkan dirinya di sebuah masjid yang diserang masjid. Wafatlah sejumlah saudara-saudara kita di masjid tersebut yang sedang melakukan ibadah. Bomnya bukan bom panci ya, bom beneran nih, masjid sampai rontok gitu. Berarti teknologinya sudah lebih tinggi nih. Kemudian di Burma, Rohingya, teror besar-besaran lebih dari 40-50 tahun berjalan. Saya berjumpa dengan para pengungsi Rohingya di Saudi Arabia yang sudah besar kecil lahir di sana, dari ayahnya yang melari sejak 50 tahun yang lalu dan sekarang hidup nyaman di situ. Ratusan ribu pengungsi Rohingya sejak 50 tahun yang lalu sudah bisa hidup nyaman, sekolah, dan layaknya masyarakat umum di sana. Teror besar-besaran dilakukan oleh umat Buddha. Mengerikan, menakutkan. Bukan 100-200 orang, puluhan ribu bahkan ratusan ribu saudara kita muslim lari tak menentu kemana nasibnya, ke berbagai penjuru bumi ini. Dan masih di ingatan kita semua insyaallah apa yang terjadi di New Zealand atau Selandia Baru. Ketika saudara-saudara kita muslim baru selesai melaksanakan sholat Jumat di rumah Allah, tiba-tiba datang seorang beragama Kristen dengan senjata yang begitu canggih, yang sulit dimiliki oleh sipil, menembakin saudara kita di masjid itu habis. Ini terorisme yang dilatar belakangi oleh agama. Belum juga antar kelompok di masing-masing agama. Saya berjumpa dengan salah seorang teman dari Inggris, dari Kroasia, bercerita bagaimana teror antar kelompok di agama Yahudi dan di agama Nasoro yang begitu mengerikan. Dan sekali lagi semua itu bukan ranah kita berbicara. Hanya sebuah pelajaran buat kita. Yang akan kita bahas adalah terorisme yang dilatar belakangi oleh agama mengatasnamakan Islam. Ini tugas kita. Karena Islam agama yang suci, kitab sucinya Al-Quran adalah agama, kitab suci yang telah lengkap mengatur segala kebaikan. Nabi yang diutus, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah untuk seluruh alam ini, diutuslah Nabi Muhammad. Tidak boleh tercemar dan tercoreng oleh tindakan oknum-oknum, baik individu ataupun kelompok. Kaum muslimin yang saya muliakan, bicara tentang radikalisme, terorisme, itu
adalah sebuah ancaman yang bukan baru muncul 50 atau 100 tahun yang lalu. Sudah ada sejak zaman generasi awal. Nah, ini ada pelajaran penting di sini agar kita sebagai masyarakat dan juga insya Allah pemerintah kita, yang semoga Allah jaga beliau-beliau dari segala kejelekan, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa itu. Suatu hari Nabi SAW pasca salah satu pertempuran, disebutkan perang Hunain, umat Islam bersama Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang. Maka Rasulullah sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, mengambil kebijakan pembagian harta rampasan perang untuk pasukan berkuda, pasukan pemanah, pasukan tombak, pasukan ini, semuanya ada bagiannya. Dan Rasulullah punya kebijakan melihat sesuatu, namanya pemerintah ya. Pemerintah itu punya cara pandang yang lebih jauh dari masyarakat, punya informasi yang lebih lengkap dibandingkan masyarakat. Mungkin demikian Pak Kesbangpol dan Pak, lebih lengkap, sehingga kebijakannya pun pertimbangannya banyak. Kadang kita memandang itu salah, kadang kita memandang itu tidak adil. Pada kenyataannya kalau dipelajarin itu benar, itu adil, itu bijak. Nah, saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini cerita kisah ini ada sebuah pelajaran tentang bibit radikalisme dan akhirnya memunculkan terorisme. Rasulullah membagi, tiba-tiba ada satu muncul seorang berjenggot ya, seperti kita ini, ya. Celananya cingkrang, bukan celana, jubahnya ya, di atas mata kaki. Nampak di keningnya itu tanda hitam yang dia adalah orang yang rajin sholat, semangat beribadah. Bukan preman, bukan preman. Datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, inna hadhil qismah ma urida biha wajhallah. Dalam riwayat lain, i'dil ya Muhammad, berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Sesungguhnya pola dan cara pembagian seperti ini adalah cara pembagian yang tidak adil, tidak ikhlas, ada kepentingan. Wah, Nabi loh ini yang diucapkan kata-kata seperti itu. Melihat keadaan ini, Khalid ibn Walid mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa, izinkan aku untuk menebas leher orang ini. Jangan, kata Nabi, jangan. Dia masih sholat. Nah ini, dia orang yang masih sholat. Khalid dengan ghirah ya. Rasulullah sebagai Nabi, kebijakannya yang itu didukung wahyu, dituduh dengan tuduhan yang luar biasa kejamnya. Maka orang itu pun pergi. Maunya orang tadi adalah melakukan apa? Ingkar mungkar. Ingin melakukan nahi mungkar. Apa yang menurut dia salah, apa yang menurut dia tidak adil. Akhirnya orang itu pergi dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya nanti orang ini akan memiliki pengikut. Innalahu ashaban tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim wa qira'atakum ila qira'atihim yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. A'udzubillah. Orang ini nanti akan punya pengikut, di mana kalian, yang dibilang kalian ini siapa? Sahabat Nabi, generasi terbaik dari semua sisinya. Rasul mengatakan, kalian menganggap remeh, kecil sholatnya kalian ketika dibandingkan dengan tingkat sholatnya mereka. Kalian merasa kecil, merasa sedikit membandingkan puasa kalian dengan puasanya mereka. Qiraah Quran kalian terhadap qiraah Qurannya mereka. Tetapi mereka dengan sikap ekstrimnya tadi keluar dari batas-batas agama, seperti keluarnya anak panah dari tubuh hewan buruannya. Jadi kalau ini hewan buruan dipanah karena kerasnya, bukan nancep panah itu, tembus. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la in adraktuhum
la'aqtulannahum qatla 'adin. Kalau aku ditakdirkan berjumpa mereka nanti dalam bentuk kekuatan, tadi masih berupa individu, mengkritik secara terbuka. Kalau aku diberi umur panjang berjumpa dengan mereka, aku akan habisin mereka seperti Allah habiskan kaum 'Ad. Dalam riwayat lain kaum Tsamud, enggak tersisa. Ini azamnya Nabi. Para hadirin yang saya muliakan, apa yang bisa dipetik di sini? Sebelum saya sebutkan apa yang bisa dipetik, berjalan waktu ternyata kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang luar biasa yaitu Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menyebutkan, dan hal yang sama disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, bahwa orang inilah yang dikenal dengan sebutan Dzul Khuwaisirah adalah cikal bakal dan perintis kelompok teroris Khawarij. Ini cikal bakalnya. Jadi radikalisme yang melahirkan terorisme itu sudah ada 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Bermula dari orang yang bersemangat, ini perhatikan baik-baik, punya ghirah yang tinggi untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Keluar dalam bentuk kekuatan besar sampai ujung-ujungnya membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibunuh oleh mereka saat beliau keluar menuju masjid hendak menunaikan sholat subuh berjamaah. Sebagai khalifah ditebas Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya mereka berhasil membunuh khalifah yang ketiga, juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzun Nurain, yaitu Utsman bin Affan, yang dibunuh saat membaca Al-Quran dan darah itu menetes ke mushaf. Luar biasa, yang dibunuh bukan orang biasa, bukan orang di mall, bukan orang di pasar. Walaupun semuanya punya nilai dalam Islam, darah seorang muslim punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia bukan tingkatan orang besar, punya nilai. Tetapi Khawarij generasi pertama membunuh orang-orang besar, wali-wali Allah, pemimpin-pemimpin yang adil. Nah, apa yang bisa dipetik? Ternyata terorisme dalam bentuk fisik, teror fisik bermula dari teror verbal yang dicontohkan oleh Dzul Khuwaisirah. Siapa Dzul Khuwaisirah? Orang yang tadi itu adalah mengkritisi waliul amr atau pemerintah secara terbuka, secara demonstratif. Apalagi yang bisa dipetik? Sikap terburu-buru, tidak menghormati orang-orang besar, orang-orang mulia yang ada di sekitarnya. Merasa dirinya paling benar. Bukankah di situ ada Abu Bakar As-Siddiq? Bukankah di saat itu ada Umar bin Khattab? Bukankah di situ ada Abdurrahman bin Auf? Orang-orang besar dari banyak sisinya. Mestinya Dzul Khuwaisirah tanya dulu, ini yang kebijakan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebijakan yang adil sesuai realita atau bagaimana? Kok saya punya pandangan begini? Bagaimana menurut Anda? Minta fatwa, minta bimbingan. Nah, sikap terburu-buru, merasa kesimpulan yang dia ambil adalah yang benar. Ini pelajaran penting. Nah, para hadirin yang saya muliakan, kita nggak ingin nih, ya, kita, kalau saya katakan kita, ya ini bangsa Indonesia, semuanya, rakyat terlebih pemerintahnya, hanya sibuk jadi pemadam kebakaran. Apa itu pemadam kebakaran? Sudah terjadi aksi-aksi, kita sibuk aja nangkepin, nembakin, akhirnya justru terjadi kerenggangan-kerenggangan di situ. Kita ingin sumber api ini cepat dipadamkan.
Karena memadamkan sumber api lebih sedikit biayanya, lebih sedikit resikonya dan korbannya dibanding kita sibuk memadamkan api yang sudah menyala. Nah, para ulama kita menasihati, yang nasihat itu bersumber dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan dari logika ra'yu beliau-beliau. Di antara nasihat itu adalah, dan nasihat ini kaitannya adalah untuk meredam radikalisme yang negatif, yang tidak dibenarkan sedikit pun, bahwa kita sadar dan yakin dalam Islam ini ada generasi terbaik yang sampai pada puncak atau titik kulminasinya. Siapa mereka? Yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dan dipuji oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis beliau. Mereka adalah siapa? Para sahabat Nabi, orang-orang yang Allah pilih menemani Nabi-Nya, menyampaikan wahyu-wahyu dan menyebarkan dakwah, berjuang berjihad bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dipuji di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Antara lain Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Subhanallah. Dan generasi paling senior dalam Islam dari siapa? Al-Muhajirin. Siapa Al-Muhajirin? Para sahabat Nabi yang dulu tinggal di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah menjalankan perintah Allah, meninggalkan kampungnya, bisnisnya, dan segala sesuatunya, tinggalkan. Wal Ansar. Siapa Al Ansar? Penduduk Madinah, baik dari suku Aus maupun Khazraj secara khusus, yang menerima Islam, menyambut Nabi dan siap mendukung Islam dan Tauhid. Itu adalah Al-Ansar. Dua jenis ini disebut namanya dalam Al-Quran. Mereka ini diberi gelar oleh Allah predikat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridha kepada mereka. Ridha apanya? Ridha kepada ibadahnya, akidahnya, keikhlasannya, perjuangannya, kesungguhannya diridhai oleh Allah. Kelurusan pemahamannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa radu anhu. Dan mereka ridha kepada Allah. Sekarang ini kita duduk di masjid, alhamdulillah, di rumah Allah yang mulia. Duduk secara zahir kita melakukan sebuah ketaatan, yaitu thalabul ilmi, bekerja sama, bersaudara, semuanya itu ada nilainya. Kira-kira nih, ada nggak yang berani menjamin bahwa Allah ridha kepada kita? Saya kira nggak ada yang berani. Kita hanya mengatakan, ya Allah, semoga Allah ridha kepada kita ini, ridha kepada amalan kita, diterima ini amalan kita. Tapi untuk mengatakan bahwa Allah pasti ridha kepada kita, itu sebuah larangan besar dalam agama. Yang kedua predikatnya waradu anhu, dan mereka para sahabat Muhajirin, Ansor, dan para sahabat yang datang setelah Muhajirin dan Ansor ridha kepada Allah, yakni ikhlas, jujur imannya. Siapa yang berani menjamin di antara kita bahwa kita orang yang ikhlas? Kita hanya mengatakan, ya Allah, beri di hati kami ketakwaan, keikhlasan, keimanan. Ampuni kekurangan-kekurangan kami, ya Allah. Nah, para sahabat inilah yang Nabi SAW dalam Sahih Bukhari mengatakan, khairun nasi qarni, generasi terbaik adalah generasiku. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Aisyah, Ummu Salamah, Mu'ad bin Jabal, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Saat Rasulullah meninggal dunia, lebih dari 100.000 sahabat terkumpul di Haji Wada, haji penutupan. Inilah generasi terbaik umat yang tidak ada radikalisme pada mereka, tidak ada terorisme,
lurus pola keimanannya, lurus dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan menerapkannya, lurus akidahnya dan pola ibadahnya. Wafatlah mereka dan kita diperintah oleh Nabi untuk meniru dan mengikuti jejak beragamanya mereka. Nah, sekarang bagaimana cara melindungi diri kita, keluarga, teman dan seluruh saudara kita? Tidak lain adalah yuk kita bersama-sama mempelajari Islam, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan cara dan pola pemahaman sahabat-sahabat Nabi yang dididik langsung oleh Nabi. Mereka para sahabat belajar Islam langsung dari Nabi, bukan dari ustadz, bukan dari guru, langsung dari Nabi dan dikontrol langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa terjadi, turun ayat. Peristiwa terjadi, turun ayat. Di rumah tangga si fulan, rumah tangga, turun ayat. Nanti urusan ini, turun ayat. Jadi benar-benar generasi itu dididik dengan didikan wahyu, dibimbing langsung oleh Nabi terbaik, pimpinan para Nabi. Kalau kita kan belajar agama dari ustaz. Bagus semuanya, tetapi saya hanya ingin mengenalkan kedudukan mereka. Maka dari itu, generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, itulah panutan kita. Bagaimana cara memahami ayat Al-Quran? Kita harus sadar, Al-Quran bukan turun 100 tahun yang lalu. Al-Quran sudah 1400 tahun yang lalu lebih. Didengar oleh sahabat, dari Nabi, diajarkan. Maka dari itu, mari kita mengacu kepada mereka. Contoh, salah satu sebab radikalisme yang negatif dan memunculkan terorisme adalah penempatan dalil-dalil yang bukan pada tempatnya. Kata Kepala BNPT, salah satu sebab terorisme dan radikalisme adalah distorsi dan manipulasi dalil-dalil agama. Kalau kita berjumpa para teroris, mungkin Pak Dede pernah berjumpa dengan mereka. Mereka itu punya dalil-dalil, kalau boleh disebut dalil. Tentang jihadnya, ada dalilnya. Tentang melakukan teror, ada dalilnya. Tentang latihan perang-perangan, ada dalilnya. Membunuh orang kafir, ada dalilnya. Al-Quran juga, hadis juga. Contoh, kita akan sebutkan satu persatu sebatas waktu yang ada. Kita sepakat ya bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada ibadah. Seperti sholat, puasa, haji, dengan tingkat kedudukan hukum yang berbeda-beda. Untuk siapapun nasihat itu. Untuk saudara, untuk teman, untuk orang tua, untuk murid, untuk pemerintah sekalipun. Ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Bahwa Islam itu adalah agama yang didirikan di atas pondasi menasehati. Untuk siapa? Dijawab salah satu sebabnya pihak tersebut adalah pemerintah dan seluruh kaum muslimin. Di situ ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Yang hadis ini dijadikan dasar untuk melakukan teror verbal, mengkritisi terkhusus dalam hal ini waliul amr secara terbuka dan demonstratif. Hadis ini Rasulullah mengatakan, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Jihad yang tertinggi, yang paling utama adalah menyampaikan dan mengucapkan nasihat yang benar, kritikan yang benar di hadapan penguasa yang lalim. Ini dijadikan dalil untuk melakukan kritisan terbuka, pengkritikan secara terbuka. Tapi coba kita tanyakan kepada yang pernah mendengar hadis ini langsung dari Rasul dan para murid-muridnya dari kalangan para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti jejak mereka. Ternyata
hadis yang luar biasa ini tadi. Saya ulangi ya lafadznya. Afdalul jihad, jihad yang paling utama, kalimatu haqqin, ucapan yang hak, nasihat dan kritikan yang benar, inda, saya ulangi, inda, di hadapan sultan jair, penguasa yang kejam, yang lalim, yang zalim, yang korup, yang seterusnya. Nah, hadis ini ternyata oleh ulama kita disebutkan ada hadis lain yang menjelaskan prakteknya, penerapannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dan Imam Ibnu Abi Asim. Ibnu Abi Asim hidup lebih dari 1100 tahun yang lalu atau 1200 tahun yang lalu. Dalam karyanya yang berjudul As-Sunnah meriwayatkan hadis dari sahabat Iyad bin Ghanm bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang memiliki kritikan terhadap penguasa, jangan ditampakkan secara terbuka. Rasulullah melanjutkan, "Falyakhudh biyadihi wal yakhlu bihi." Hendaknya penguasa tadi itu diajak berbicara secara tertutup. Diajarin teknisnya. Mungkin orang sekarang mengatakan, wah, kita sudah sampaikan secara terbuka melalui mimbar Jumat, melalui mimbar hari raya, melalui tablik akbar, demonstrasi di sana sini, sudah dilemparin kantornya, kita bakar macam-macam yang kita bakar, tetap aja nggak peduli. Apalagi kita sampaikan secara tertutup. Logika kita bukan logika Islam, logika datangnya dari Barat. Kalau ikut bimbingan Nabi terbaik, Nabi mengatakan hendaknya disampaikan secara tertutup bersamanya. Sahabat bertanya, yang kemudian dijawab oleh Nabi, in qubila minhu fadaka wa illa faqad adda ma'alai. Kalau diterima nasihatnya, dicatat dan diamalkan, dilakukan perubahan-perubahan melalui nasihat dan kritikan yang disampaikan secara tertutup tadi, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak, kata Nabi, apa? Lempar kantornya, serang, lakukan demo. Enggak, kata Nabi, faqad adda ma'alai. Dia telah menunaikan kewajiban menyampaikan nasihat. Allah nggak bakalan tanya, berhasil nggak kamu nasihatnya, didengerin nggak kamu nasihatnya. Enggak, Allah hanya akan bertanya, sudah kamu tunaikan nggak kewajiban nasihat. Hidayah di tangan Allah. Anak kita aja kita nggak bisa beri hidayah. Kita nyuruh dia sholat, yang main. Kita suruh ke masjid, dia ke PS. Anak kita loh, darah daging kita nih. Apalagi orang lain, apalagi pemerintah. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, ini bimbingan Nabi dalam menyikapi kekurangan, kealpaan pemerintah. Pemerintah Indonesia salah satu dari pemerintah-pemerintah yang ada, yang semoga Allah berikan taufiknya, hidayahnya, pertolongannya untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, membela Islam. Allah beri kekuatan iman dan ketakwaan dalam memimpin dan mengatur negara ini dengan kondisi yang heterogen. Tetapi pola penyampaian nasihat diatur oleh Islam. Pertanyaannya, kita mau ikut Islam, ikut Nabi, atau mau ikut logika-logika Barat dan Timur, filsafat-filsafat Barat dan Timur? Tinggal kita pilih. Sementara kita membaca ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian semuanya teladan yang baik. Teladan yang baik pada Nabi bukan hanya masalah akhlak keseharian, tetapi juga cara beribadah, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, cara menyampaikan nasihat dan meletakkan pada tempatnya. Melengkapi perkara ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibni Mas'ud. Saya tekankan permasalahan ini karena
Ini salah satu titik munculnya terorisme yang kita bangsa Indonesia harus menyadari bersama-sama, bahwa pola yang selama ini berjalan, baik atas nama hak asasi manusia, HAM, yang membuat banyak pihak menjadi nggak terkontrol, dengan atas nama hak asasi manusia. Di mana hak Allah, peletak syariat, perlu nggak kita hormati? Di mana hak Nabi sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah dengan kedudukan yang tinggi yang harus ditaati dan dihormati? Adakah ya pembela atau organisasi hak asasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, dalam riwayat Muslim tadi, Rasulullah mengatakan, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati. Akan muncul nanti sepeninggalku penguasa-penguasa yang lalim, yang jahat, yang mereka, ya, kata Nabi, la yahtaduna bihadi, tidak menjadikan petunjukku, prinsipku sebagai petunjuk negaranya. Petunjuk Nabi, prinsip-prinsip Nabi diabaikan. Wala yastannuna bi sunnati, dan tidaklah mereka menghidupkan dan menjalankan sunnahku. Sunnah itu bukan sholat sunnah, puasa sunnah, bukan. Sunnah itu artinya pola, metode, cara dalam beragama, dalam berakidah. Kalau istilah ahli fikih, sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan nggak berdosa. Nah, kata Nabi, ini gambarannya. Kemudian dilanjutkan, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Dan di sekitar penguasa yang jahat ini tadi, yang tidak mau menjadikan syariat Nabi sebagai prinsip negaranya, akan ada para pembisik-pembisik yang mereka kolbunya kolbu syaitan. Coba lihat hadis ini di dalam Sahih Al-Imam Muslim yang ada di pondok-pondok pesantren. Para ulama kita, Al-Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Rajab, Al-Mikrizi, dan yang lainnya, semuanya menyebutkan riwayat-riwayat ini. Tidak asing di kalangan ulama kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, kolbu atau hati para pembisik-pembisik penguasa ini adalah hati syaitan. Ada di tubuh manusia. Kalau hatinya hati syaitan, kira-kira apa mungkin memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar? Nggak mungkin. Malah sebaliknya. Nah, para sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, periwayat hadis ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, bagaimana dan apa yang aku harus lakukan kalau aku berjumpa penguasa yang seperti itu? Luar biasa. Maka Nabi menjawab, Nabi membimbing, bersabarlah kalian, tunaikan kewajiban kalian untuk pemerintah, dan mintalah hak-hak kalian yang tidak ditunaikan oleh pemerintah kepada Allah. Disuruh sabar, disuruh menahan diri. Nah, pola mengkritisi pemerintah secara terbuka itu akan, di samping tadi menyelisihi sunnah Nabi, prinsip Rasulullah, juga akan membuka peluang bagi pihak-pihak ketiga yang akan mengadu domba antar elemen masyarakat atau antara masyarakat dengan pemerintahnya. Kira-kira betul nggak ini Pak Dede? Ada pihak-pihak ketiga nih, dalam dan luar negeri nih. Ya, jangan dikira luar negeri nggak punya agen intelijen di sini. Bisa aja agen intelijennya ada di masjid ini, bisa. Ya, mereka lebih canggih dari kita. Ya, lebih canggih. Punya biaya banyak untuk membiayai intelijen mereka. Nah, pihak ketiga ini yang terus ada di tengah masyarakat, mempelajari karakter masyarakat dan potensi-potensi konflik antar masyarakat atau rakyat dengan pemerintahnya.
Ini yang harus diwaspadai, wahai saudara-saudaraku se-Islam, saudaraku sebangsa dan senegara. Jangan emosional. Apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita adil, belum tentu baik dan adil menurut agama. Perlu kita bertawadhu, rendah hati. Ini satu permasalahan, tapi sekarang sudah repot. Demonstrasi aja dibuka, diizinkan asal melakukan pemberitahuan atau izin. Kita sudah terpola nih dengan pola-pola barat. Dan itu jangankan bicara Islam, nih sifat asli bangsa Indonesia itu sifat menerima. Kira-kira begitu ya. Tapi sekarang mau dijadikan sifat yang menuntut. Sifat menerima, sabar dan meminta kepada Allah, saya seraya memperbaiki diri, akhlak, ibadah, iman diperbaiki. Itulah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Tapi sekarang sudah terlanjur, maaf ya, mimbar Jumat itu jadi ajang provokasi. Beberapa teman pernah sholat di Jawa Timur situ, sebuah masjid besar. Sholat Jumat loh ini. Sholat Jumat itu kan selalu ada pesan takwa ya, untuk menaikkan dan meningkatkan takwa dan iman. Subhanallah, sang khatib berbicara tentang pemerintah, telunjuknya terus ke atas. Sampai-sampai di saat khutbah berlangsung, saya bertanya nih kepada semua adik-adik nih, boleh nggak kita berbicara saat khatib berceramah? Nggak boleh kan? Bisa sia-sia Jumatnya. Nah, ini para jamaah sholat sampai melaknat pemerintah. Memang pemerintah jahat, naudzubillah, syaitan. Loh, masjid saat khutbah Jumat lagi. Masjid bukan pasar, bukan alun-alun. Saat khutbah Jumat, mimbar paling suci nih dalam kegiatan ibadah kita di masjid. Isinya melaknat, mencaci maki pemerintah. Selesai sholat, bukannya hati itu sejuk. Para jamaah itu sholat bukan, yang memang itu kejadian ini, yang itu, yang ini. Bukan demikian wahai saudaraku. Islam tidak mengajarkan itu. Tidak mengajarkan itu. Nabi kita pun tidak mendidik seperti itu. Tak cukup waktu saya merinci lebih jauh apa yang dirinci oleh ulama kita. Tapi ini contoh salah dalam menempatkan dalil. Kalau bahasa ketua BNPT ada manipulasi terhadap dalil-dalil agama atau distorsi terhadap dalil-dalil agama. Contoh lain, dalam surat Al-Maidah atau sebelum itu, dalam surat Al-Anfal ayat ke-60. Kita kan sering mendengar aparat pemerintah menangkap sejumlah teroris sedang latihan perang di Aceh, atau di Poso, atau di hutan-hutan Maluku, atau di Papua dan yang lainnya. Ditangkap dengan punya senjata-senjata berat yang itu nggak bisa dimiliki oleh sipil. Apa hujah mereka? Apa mereka punya dalil? Punya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan seoptimal mungkin, kekuatan bersenjata dan alat-alat persenjataan, strategi tempur, yang dengan itu kata Allah, ini kategorinya. Persiapan seperti apa yang harus disiapkan? Yang dapat membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian umat Islam. Ini ukurannya. Berarti kita harus siap. Atas dasar ayat ini mereka bergerak. Kelompok A, kelompok B, kelompok C punya komando sendiri-sendiri, struktur yang berbeda-beda, bendera yang berwarna-warni. Ayat ini dijelaskan oleh para pakar tafsir dan ulama kita rahimahumullah, bahwa ayat ini berlaku untuk waliul amr, untuk pemerintah. Yang mengkoordinir dan mengomando latihan perang itu adalah pemerintah. Saya mau tanya nih kepada Bapak Kaptimnas, boleh nggak kira-kira Brimob
100 orang teman-teman, yuk kumpul latihan perang di sana, boleh nggak kira-kira? Inisiatif anggota, nggak boleh. Padahal polisi loh, Brimob, TNI juga demikian. Batalion A, Batalion B berinisiatif nih sambil camping, sambil ini latihan perang di Gunung Galunggung. Nggak boleh, ada prosedurnya. Padahal itu sudah pihak terkait, ada komandonya. Lah apalagi kita pondok pesantren. Saya sebagai pengampu atau pengasuh di pondok, yuk seluruh santri 500.000 santri ini latihan perang di Gunung Ijen, Banyuwangi situ. Ya nggak boleh lah. Itu namanya latihan perang ilegal. Bukan cuma ilegal secara hukum manusia, ilegal secara syariat. Kalau amalan itu ilegal, artinya gak diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Kalau sudah gak diterima sebagai amal soleh, itu adalah amalan salah. Bukan pelakunya gak dapat pahala atau nol, pelakunya berdosa. Ini satu dalil terkait jihad. Jihad itu sendiri sebagai amalan soleh yang besar dalam Islam. Saya pikir nggak ada yang hadir di sini Muslim mengingkari amalan yang namanya al-jihadu fisabilillah. Nggak ada. Sama jihad itu seperti haji ke Baitullahil Haram, puasa Ramadan, sholat dan yang lainnya. Sebagaimana ibadah yang lainnya itu diatur tata caranya, jihad juga demikian. Sering saya permisalkan nih, sholat, maaf ini, duhur di Tasik jam berapa? Masuk waktu duhur jam 11 lewat 50 mungkin 11.45. Kalau sekarang di antara kita ada yang mau sholat, masuk ke masjid pakai jubah putih, pakai minyak wangi, wudunya bagus, masuk sholat di shaf awal, Allahu Akbar, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, salam, ngadep kiblat, ikhlas niatnya karena Allah, nggak ria, nggak ingin dipuji. Tanya oleh takmir, oleh bapak-bapak, Pak, maaf ini sholat apa? 4 rakaat duhur. Oh maaf Pak, Bapak orang mana? Orang Surabaya. Oh di Tasik belum tiba waktu duhur Pak. Kira-kira sholat yang belum tiba waktunya itu diterima nggak oleh Allah? Nggak diterima. Loh ikhlas Ustaz? Iya ikhlas. Walaupun ikhlas harus mengikuti aturan mainnya. Begitu juga sudah tiba jam 12 siang, 12:15 sholat duhur berjamaah lagi, tapi atau dia seorang diri, Allahu Akbar, ngadep ke situ. Ngadepnya kemana itu? Ke Borobudur ya, bukan ke Ka'bah. Ke timur. Kira-kira sholatnya diterima nggak? Nggak diterima. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam salah satu sabdanya mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, ini penting, maka amalan itu tertolak, tidak diterima, pelakunya berdosa. Sama juga jihad, diatur seperti haji, diatur. Mau haji, ikhlas, Masya Allah, uangnya uang halal, wukufnya di dekat Ka'bah. Kira-kira di mana nih Pak Kemenang? Wukufnya di Ka'bah loh. Ka'bah kan lebih suci dari Arafah kan? Iya jelas. Tapi wukufnya di Ka'bah bukan di Arafah. Tanggal 10 lagi wukufnya. Ya nggak diterima hajinya. Wukuf itu dilakukan tanggal 9 bukan 10. Tempatnya di Arafah, bukan di Ka'bah, bukan di Muzdalifah, bukan di Mina. Barang siapa yang maunya sendiri melakukan agama ini, ya dia berdosa. Tidak menghormati agama, tidak menghormati Al-Quran, dan tidak menghormati Rasul. Sama juga jihad, diatur. Salah satu aturannya, nggak cukup waktu berbicara aturan jihad yang luas, tapi salah satunya adalah qala al-imamu junnatun yuttaqa min waraihi wa yuqatal min waraihi. Penguasa itu adalah perisai, kata Nabi, di mana jihad, peperangan dilakukan di bawah bendera komando
tongkat komando penguasa. Ini aturan. Lihat hadis ini dalam kitab-kitab ulama kita. Kalau ada jihad sifatnya individual atau komunal, tanpa izin, tanpa komando waliul amr, maka itu menyelisihi aturan Rasulullah. Dengan kata lain, jihad itu ilegal, bukan jihad yang sah. Bisa kita bayangkan sekarang ini, banyaknya kelompok-kelompok, maaf ya, yang dinisbatkan kepada Islam dan Islam berlepas diri dari itu. Kelompok-kelompok jihad. Baik yang ada di Indonesia, entah ada berapa itu jumlahnya, atau yang ada di Syria, ada di Irak, ada di Aljazair, Libya, dan yang lainnya. Di Pakistan, kelompok-kelompok punya amir sendiri. Amirnya mengambil baiat dari anggota untuk sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Kelompok ini punya kebijakan pembunuhan, yang itu pengeboman, yang itu memberangkatkan anggotanya ke Syria. Siapa yang mengizinkan ini? Maka dari itu tidak jarang sebagaimana terjadi di Syria dan Irak, karena tongkat komando itu tercerai-berai, akhirnya terjadi peperangan antar kelompok. ISIS melawan Al-Qaeda, ISIS melawan Front Jihad Jabhatun Nusrah, ISIS melawan Jamaah Islamiyah. Perang antar mereka. Kenapa? Karena masing-masing merasa dialah yang berjihad beneran. Na'udzubillah. Ini semua tidak dibenarkan karena penempatan dalil yang bukan pada tempatnya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya, bahwa radikalisme, terorisme lebih disebabkan oleh pemahaman terhadap dalil yang bukan pada tempatnya. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah kita semua elemen mensosialisasikan thalabul ilmi, Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai yang telah difahami dan diamalkan oleh murid-murid Nabi, generasi terbaik, yaitu para sahabat. Para sahabat Nabi. Ini perlu dari rumah ke rumah, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah. Bahkan perlu dijadikan semacam kurikulum tetap. Kenapa? Karena itu adalah generasi terbaik yang kita diperintahkan meneladaninya. Bagaimana caranya? Alhamdulillah, Allah lahirkan ulama-ulama besar dalam sejarah ini. Pasca sahabat, murid-murid para sahabat tabi'in, muncul Al-Imam Ibnu Sirin, Sa'id bin Musayyib, Al-Hasanul Basri, dan yang lainnya. Tidak cukup waktu. Ulama-ulama besar, mereka menuliskan. Murid-murid dari tabi'in yang dikenal dengan apa? Tabi'ut tabi'in, seperti Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam barakallahu fikum, Naam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, nama-nama besar. Sampai sekarang tersimpan ilmu mereka. Hanya tinggal kita ini mau belajar apa enggak. Bangsa Indonesia akan selamat jika sepakat untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Para hadirin yang saya muliakan, tapi di sini ada satu hal yang perlu diingatkan, bahwa radikalisme dan terorisme yang tadi sedikit kita dengarkan rinciannya, dalam upaya melindungi generasi Islam dan menghentikan arus terorisme ini, jangan sampai kita tanpa dirasa, tanpa diinginkan terjebak dalam pola-pola musuh negara ini. Jangan lagi bicara musuh Islam, musuh negara ini. Ini negara primadona ini, Indonesia. Baik dari sisi strategis ekonomis maupun dari sisi strategi militer. Ini wilayah primadona dunia, yang barat dan timur memperebutkan ini.
Jangan bicara musuh Islam, itu jelas Allah sudah mengabarkan dalam Al-Quran. Perlu diwaspadai. Jangan sampai kita terjebak dengan pola-pola barat dan timur dalam mengentaskan anak bangsa ini dari radikalisme dan terorisme. Apa yang saya maksud? Radikalisme, terorisme menjadi tanggung jawab kita semuanya. Kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, kepala sekolah, para guru di sekolah-sekolah, pondok pesantren, para ustadz, para guru, para kiai, tokoh masyarakat, kemudian pemerintah. Saya kira pemerintah sulit bekerja tanpa dukungan masyarakat. Begitu. Saya kira suatu hal yang disepakati. Kita harus punya andil dalam wilayah kita. Saya katakan wilayah kita apa? Sebelum saya bicara tadi sebuah jebakan yang berbahaya. Maaf saja, amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas kita bersama. Tetapi amalan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ada aturannya. Nggak bisa kita sembarangan. Contoh misalkan di tempat kita ini ada kemungkaran banyak. Orang nggak sholat, jelas-jelas nih maghrib, azan maghrib nggak sholat. Jumatan orang pada ke masjid masih ditemui saudara kita muslim nggak sholat. Belum lagi kemungkaran narkoba, perjudian, minuman keras, perzinahan dan yang lainnya. Banyak kemungkaran di tengah masyarakat. Kemungkaran itu harus dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Semua ada pada wilayah masing-masing. Kalau dalam rumah tangga kita, anak kita nggak sholat, anak kita akhlaknya jelek, tanggung jawab kita. Kita nasihatin, kita duduk secara persuasif sekali, 2 kali, 3 kali nggak sholat boleh dijewer. Ayah sebagai waliul amr di rumah boleh diselentik, boleh diambilkan kayu sedikit dipukul selama memukulnya tidak melanggar aturan medis dan tidak melanggar aturan syariat seperti menampar wajah. Itu haram hukumnya, dilarang oleh Nabi SAW. Jangan seorang ayah karena mentang kuat anaknya lemah main pukul pada bagian wajah. Nabi melarang. Nah, secara medis luas. Intinya boleh seorang ayah untuk apa? Memukul. Nabi mengatakan apa? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan salat saat mereka sudah menginjak umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Silakan dipukul anak tersebut jika tidak mau salat ketika sudah menginjak umur 10 tahun. Boleh sang ayah. Tapi kalau ada anak tetangga enggak salat, bolehkah enggak kita? Umurnya 13 tahun. Tiba-tiba kita pukul. Ya enggak boleh. Kenapa? Bukan wilayah kita. Wilayah tetangga. Caranya bagaimana? Kalau kita punya cara yang baik, datengin, Pak, terima kasih, semoga ini anak kita anak yang soleh, semua ini anak kita. Saya lihat anak ini perlu untuk terus diberi semangat sholat. Bahasa yang baik, bukan dengan kekerasan. Nah, semua ada wilayahnya. Kalau kemungkaran itu terjadinya di tengah-tengah masyarakat, maka itu wewenang waliul amri. Dalam hal ini siapa? Ya kepolisian. Biasanya lapornya ke bagian apa itu Pak Dede? Kalau ada kemungkaran narkoba atau minuman keras atau perjudian, lapornya ke bagian apa di kepolisian? Oh, SPK. Nah, pelayanan kepolisian. Ada medianya, lapor, berikan data yang akurat. Pak, ini saya punya fotonya, ini buktinya, ini datanya. Terjadi di situ ini orangnya. Ada CCTV-nya, serahkan. Maka yang akan mengambil tindakan siapa? Kepolisian. Yang sangat memprihatinkan di Indonesia sekarang ini ada upaya ingkar mungkar melalui apa? Kelompok-kelompok. Saya misalkan sebagai pengasuh atau guru di pondok pesantren mengajak 100-200 santri yang kuat-kuat, yuk kita hancurkan itu warung-warung yang menjual minuman keras. Salah. Loh, ini ingkar mungkar Pak. Iya, salah secara agama. Ada wewenang pihak terkait. Ini contoh salah menempatkan dalil.
Maka itu penting ditertibkan ini di Indonesia. Sekarang ini kan banyak kelompok-kelompok, bahkan maaf saja, punya atribut-atribut militer. PDL, seragam kayak Kopassus, kayak Densus. Ya, luar biasa. Lu ini mau jadi apa ini masyarakat? Menyerang, mengancam. Nah, tidak boleh. Itu adalah waliul amr. Tugasnya. Nah, dari sini tadi saya akhiri majelis ini dengan satu perkara penting, yaitu jangan sampai dalam upaya kita mengentaskan anak bangsa dari radikalisme terorisme, kita terjebak dengan cara yang berlawanan 180 derajat. Ekstrim kanan dilawan dengan ekstrim kiri. Radikalisme terorisme mau dihentikan dengan liberalisme pluralisme. Ini kayak orang mau memadamkan api, dituangkan pertamax satu tangki besar. Dua-duanya tidak diridhoi oleh Islam. Dua-duanya ekstrim, keluar dari batas-batas Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat kaum teroris, karena semangat kebenciannya kepada orang kafir, ya benci pada orang kafir diperintahkan, tapi ada aturan mainnya. Ini ekstrim. Main bunuh, main ledak, siapa saja yang dianggap kafir olehnya. Sementara kaum liberalis dan pluralis menganggap semua agama sama. Semua agama mengajarkan kebenaran. Wah, bahaya ini. Agama yang mengajarkan kebenaran satu-satunya dan itu adalah agama yang benar hanya Islam, tegas kita katakan. Tapi ketika kita bermuamalah dengan orang non-muslim, ada aturannya. Nggak boleh kita sebagai muslim beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, mengatakan semua agama benar. Yuk kita adakan acara doa lintas agama. Ya subhanallah, ini berdoa kepada Allah Al-Ahadus Samad, yang ini berdoa kepada Yesus, yang ini berdoa kepada Buddha. Di satu tempat. La ma yajuz qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Sampai terakhir apa? Lakum dinukum waliyadin. Kalau orang-orang teroris ngebom gereja, ngebom tempat-tempat ibadah, Islam nggak membenarkan. Tapi bukan berarti gitu, kita kemudian memfasilitasi atau ikut-ikutan. Ada batasnya dalam agama kita. Kalau ada seorang tetangga kita nih, Kristen, sakit, atau istrinya mau melahirkan, butuh ke dokter, hujan deras, nggak ada becak, nggak ada ini, kita tetangganya sebelah atau depannya punya mobil, apa pantas kita sebagai muslim diam saja? Nggak boleh. Ketuk pintunya, Pak, maaf, saya dengar mau melahirkan. Iya, mau kemana sekarang? Ke rumah sakit atau ke dokter? Mau ke rumah sakit, ayo cepat, naik. Mobilnya siapin semuanya, antar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit letakkan dengan baik. Kalau dia orang yang miskin, kita mau menggalang dana dari teman-teman atau dari saku kita, silahkan, boleh, bagus. Tapi bukan berarti kalau tetangga kita yang Kristen mau ke gereja, kebetulan sepeda motornya kempes bannya, kita benerin, kita bantu, yuk sampai, ayo kita antar Pak ke gereja. Enggak dong. Bedakan antara urusan muamalah manusia, kita harus ada terdepan. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ada seorang muslim ingin menghancurkan spion mobil tetangga kita yang Hindu mau ke tempat ibadahnya, dihancurin. Kita tahu, jangan. Ini Hindu, ini kafir. Iya, tapi kamu jangan merusak. Kamu berarti membela. Saya nggak membela dia.
sebagai seorang Hindu, tapi saya melindungi dia sebagai seorang manusia. Ngajak berkelahi, tahan. Kalau kita bisa, telepon waliul amr, jangan layanin karena saudara kita. Ya. Kebetulan kita sudah belajar macam-macam bela diri, khawatir kena pukul, jatuh, terluka dia, ya kan? Laporin ke polisi. Ya. Ini ekstrim ini bahayanya orang. Gitu. Lebih bahaya dari pelaku kekerasan yang lainnya karena ini bersumber dari akidah. Ini yang perlu dibedakan antara radikalisme, terorisme ekstrim kanan dengan pluralisme, liberalisme. Sekarang ini kami mengkhawatirkan kita terjebak dalam liberalisme, pluralisme dalam mengatasi radikalisme, terorisme. Ini yang penting untuk diingatkan, dan jangan lupa bahwa semua problem ini tidak ada yang bisa mengatasi dan menyelesaikannya kecuali Allah. Sempatkan kita berdoa dalam kesempatan mustajabah untuk kebaikan muslimin di seluruh dunia, terkhusus di negeri kita. Minta kepada Allah agar melindungi bangsa dan negara ini dari segala yang merongrong keutuhannya, siapapun dia, entah yang berwajah terorisme atau yang liberalisme atau yang kepentingan-kepentingan lainnya. Lindungi Allah negeri kami. Negeri ini mendapatkan nikmat kemerdekaan dari Engkau ya Allah, bukan dari kita, bukan dari Allah. Maka dari itu para pendiri negara ini mengabadikannya dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Di situ tertulis, kita masih ingat kalau baca dulu saat sekolah, atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Tuhan. Para pendiri negara ini menulisnya atas berkat rahmat Allah. Mereka tahu, sadar bahwa ini memang pertolongan Allah, bukan karena kekuatan kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Diabadikan dalam pembukaan Bung Hatta dan yang bersamanya ketika ditanya tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, apa kata beliau yang menulis, yang meletakkannya? Kata beliau, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Allah. Jangan diartikan liberalisme, pluralisme, jangan. Itu kita mengkhianati para pendiri. Tapi kita sebagai anak bangsa, sebagai muslim, punya aturan yang lebih indah dari aturan manusia yang lainnya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian wahai umat Islam untuk berbuat baik, berbuat adil dengan orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sesungguhnya Allah Maha cinta kepada orang yang berbuat adil. Ya, kita lindungi mereka walaupun minoritas, tapi dalam batas-batas akidah. Ya, dalam batas-batas akidah. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Semoga Allah menjadikan kota ini kota yang penuh rahmah, kota yang dilindungi dari segala kejelekan lahir maupun batin, dan semoga Allah melindungi kaum muslimin di Indonesia, menyatukan mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang cinta Al-Quran dan cinta sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pertanyaan, isinya syubhat Pak Kemenang. Nah, ini beredar di sebagian pihak. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang pihak-pihak yang mengartikan waliul amr itu ya pimpinan para ormas dan kelompok?
Ya, kalau diartikan sesuai dengan batasannya boleh-boleh saja. Saya sebagai suami, sebagai pimpinan rumah tangga, ya waliul amr di rumah tangga. Tapi kalau menyeberang, tadi sudah saya kasih contoh, ya, menyeberang wilayahnya di sini telah melanggar aturan Islam. Jadi mohon, kalau waliul amr yang disebutkan di dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul, kemudian wa ulil amri minkum, ya penguasa, bukan pimpinan ormas, pimpinan pondok pesantren. Ya. Waliul amr yaitu pemerintah. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri. Nah, ini ayat penting sekali. Ulil amri di sini disebutkan oleh para ahli tafsir, yaitu para umara dan ulama dalam wewenang masing-masing. Jadi tidak benar untuk dikatakan bahwa pimpinan kelompok dan ormas adalah waliul amr dalam konteks yang disebutkan dalam ayat-ayat dan dalil-dalil hadis. Wallahu a'lam, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit kita dengarkan ini bersama, dan permasalahan ini masih butuh diskusi-diskusi untuk sampai pada solusi-solusi yang lebih lengkap. Bismillah. Semoga Allah menolong kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terkhusus pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah punya andil dalam terlaksananya kajian ini, juga ketakmiran atau DKM Masjid Agung, Masjid Besar Kota Tasikmalaya, dan juga panitia Forum Kajian Islam Ilmiah. Semoga amalan antum semua dinilai oleh Allah sebagai ibadah dan ketaatan. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.